Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal kami di dalam dana Indonesianya yang berjudul Karya Inovatif Batik Medalion dari Inspirasi Relief Candi Penataran. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Candi Penataran ini adalah sebuah candi yang ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Kita tahu bahwa candi ini tidak sekedar bangunan sejarah, namun sebagai wujud penggambaran masyarakat masa lampau yang memiliki makna melalui simbol-simbol. Seperti salah satunya adalah ornamen medalion pada bangunan Candi Penataran ini memiliki cerita dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Secara historis, keberadaan ornamen medalion pada bangunan Candi Penataran adalah terjadinya proses akulturasi antara budaya yang ada di India dan Indonesia pada masa lampau. Metode penciptaannya yang digunakan terdiri atas 3 tahapan, yaitu eksplorasi, perencanaan, dan juga perwujudan. Pada proses penciptaan batik lukis ini menggunakan teknik batik lukis dengan alat canting dalam menggoreskan lilin atau malam. Adapun bahan kain pengkarya gunakan adalah kain jenis prisima, sedangkan pada pewarnaan menggunakan warna remasol dengan teknik colet dan usap gradasi. Penciptaan ini menghasilkan 3 buah karya, diantaranya adalah Tina Runge Wisnu Ian Hiranyaksa, Sabung Ayam Raja, dan juga Airawata Mabur Kayangan. Karya yang pertama, karya dengan judul Sabung Ayam Raja ini mengkonsep makna simbolisme ayam jantan di kalangan para raja dahulu. Pada karya ini ditampilkan 2 ayam jantan yang sedang bertarung, yang masing-masing memiliki warna yang berbeda. Objek ayam jago warna biru sebagai simbol ketenangan. Objek pendukung dalam karya ayam sabung raja ini dengan adanya objek api, wujud api, dan didekoratifkan serta diwarnai gradasi menambah efek panas dalam sebuah nuansa pertarungan sabung ayam ini. Bulu ayam yang bertebangan serta efek cipratan lilin malam menambah nuansa gaduh dalam karya. Prinsip kesatuan dalam karya ini tampak pada penerapan kemiripan warna pada objek sesungguhnya. Pewarnaan api dibuat semirip objek warna asli dengan menggunakan teknik pewarnaan gradasi warna merah dan kuning. Kesan yang ditampilkan gradasi warna api ini memberikan kesan panas dan menyala layaknya api yang membara. Itu untuk karya yang pertama. Terus yang kedua adalah Airawata Mabur Kayangan. Karya ini menceritakan tentang sosok Aryawata. Dikisahkan pada zaman dahulu sosok Aryawata adalah kendaraan Dewa Indra dengan sebutan Airawata. Menurut mitologi Hindu, Airawata merupakan salah satu gajah penjaga alam semesta. Kisah cerita menggunakan gajah Airawata yang konon bersama Dewa Indra yang akan membasmi makhluk jahat. Konon sosok Dewa Indra ini sedang melakukan pertarungan membawa senjata braja yang dapat mengeluarkan kilat, petir, dan juga menunggangi gajah putih berwarna Airawata. Nama moral dan pesan dalam penggambaran cerita dalam karya ini adalah kemuliaan hati, kebijaksanaan hati, ketangguhan, dan kuat. Sifat kemuliaan hati dapat tercermin dalam sifat Airawata yang selalu setia dan sepenuh hati bernama sosok Dewa Indra dalam keadaan apapun. Ketangguhan tercermin pada diri dalam menghadapi cobaan dan rintangan hidup. Dalam hal ini adalah rintangan dalam menghadapi sosok makhluk yang jahat. Itu adalah karya yang kedua, sedangkan yang terakhir adalah karya yang ketiga adalah Tina Runge Wisnu Ian Hiranyaksa. Pada karya ketiga ini menggambarkan tokoh Hiranyaksa dengan amarahnya melawan jelmaan Dewa Wisnu yang berwujud babi. Sosok Dewa Wisnu dengan berwujud babi ini konon memiliki taring panjang dan membawa senjata tombak.
Dalam keadaan perang yang membara, yang tersimbolkan api menambah nuansa yang begitu mencekam dalam pertarungan. Nuansa dalam medan perang ini sangat sengit yang mengakibatkan pertempuran yang begitu hebat. Sosok Hirayaksa dengan bertumbuh besar dan berwarna merah menambah kesan galak dan menakutkan. Namun sosok Dewa Wisnu yang berwujud siluman babi tersebut dengan lantang dan berani meladeni perlawanan Hirayaksa. Sosok siluman babi ini mengeluarkan senjata tombak yang begitu tajam dan akan menusuk ke Hirayaksa. Dalam karya ini menggambarkan adegan di mana sosok siluman babi tengah menarik jenggot Hirayaksa yang panjang guna mengalahkan sosok makhluk jahat yang akan menghancurkan bumi. Nilai pesan moral pada cerita ini adalah lalu kepahlawanan membela kebajikan. Dalam cerita mitologi Hindu, sifat jahat raksasa Hirayaksa yang memiliki ambisi untuk meleburkan bumi kala itu digagalkan dengan sifat kebajikan sosok awatara Dewa Wisnu. Sosok Hirayaksa pada akhirnya kalah dari pertarungan dan sifat kebajikanlah yang lalu memenangkan dari peperangan antara dua sosok makhluk dalam cerita Tinarunga Wisnu dan Hirayaksa. Sebesar apapun kejahatan akan terlenyapkan oleh sifat kebajikan. Maka jauhilah sifat angkara murka karena sifat itu justru akan merugikan diri sendiri karena lebih menuruti nafsu. Mungkin itu yang bisa kami gambarkan terkait dengan apa yang ingin kami buat di dalam proposal Dana Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.